Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, perkenalkan nama saya Rahmat Wibowo, gitu ya. Saya adalah penyintas bipolar. Bisa dibuktikan ini ada obat yang saya dahulu konsumsi, itu yaitu ini dia. Aripiprazol 10 mg 1 kali sehari. Ini banyak yang mengira ini tuh obat. Itu saya bukan bipolar tuh baru. Saya udah lama bipolar. Bahkan ini tuh obat bisa lihat sendiri ini ya. Ini. Tanggal resepnya aja 31 Juli 2025. Gitu. Udah mau setahun saya sejak dapat obat ini. Gitu ya. Saya lupa pertama kali saya dapat obat itu kapan. Tapi ini kayaknya yang kedua atau yang keberapa deh. Saya lupa deh. Sekarang 18 Juli, 31 Juli, berarti sekitar ya 13 hari lagi. Oke, gitu. Saya ini bermasalah dengan pengacara namanya Maci Ahmad gitu. Dia bahkan begini gitu. Teruslah bermanuver konyol dan mentek 20 konten ke saya dan kolega. Tapi tiap hari menjadi bahan tertawaan saya. Itu makanan lawyer ITE dan litigasi gitu. Saya mau dimakan gitu kan. Saya berprofesi seperti itu. 100 LP pun saya akan buat dan pastikan Anda mendapatkan akibatnya. Stop berlindung bipolar. Bipolar bukan gila. Saya sering memenjarakan lawan bipolar gitu. Dia sering memenjarakan bipolar ya guys ya. Bahkan saya bingung. Saya aja tuh baca mengundang Anda untuk berkolaborasi gitu. Saya ngundang berkolaborasi, emang nggak boleh gitu ya, mengundang kolaborasi. Salahnya di mana? Gitu. Apa salahnya mengundang kolaborasi gitu. Tapi saya ini eh, ingin gitu. Saya punya kelebihan gitu. Meskipun saya bipolar, saya sekarang tuh bipolar tipe 2. Namanya hipomania gitu. Ada di surat itu ada hipomania. Jadi jadi saya tuh punya kelebihan, energi saya berlebih gitu, dan pemikiran saya cepat gitu, verbal fluency namanya. Nah, salah satu produk yang saya kembangkan saat ini adalah AI buat medis. Tujuannya adalah untuk bukan menggantikan dokter tapi membuat dokter lebih efisien gitu. Jadi tidak lagi dokter itu kelelahan dan dokter yang kekurangan kapabilitas karena bisa mengoutsource second brain menggunakan ini. Tapi ini itu masih belum selesai gitu. Karena saya menciptakan sistem untuk tidak ada halusinasi. Tapi sistem itu belum bisa dibuat karena belum ada dokumen referensinya. Jadi saya bikin ini buat yang lokal ini, saya bikin dia mode liar ya guys ya, menggunakan modelnya gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu hipomania itu apa, saya akan tanyakan kepada AI saya, apakah yang dimaksud dengan hipomania? Hipomania, bagaimana bisa seseorang mengalami hipomania? Apakah berbahaya dan mengganggu? Apakah perlu obat apa yang perlu dikonsumsi? Apakah ada terapi non obat untuk gangguan ini? Kita tanya ya guys ya. Sebentar, salah ini. Salah. Salah tab ternyata ya guys. Sebentar. Saya harus mencari tab yang benar. Gitu ya guys ya. Tabnya salah ternyata. Gimana sih? Oh ini dia. Nih, apakah yang dimaksud dengan hipomania?
Bagaimana bisa seorang mengalami hipomania? Apakah berbahaya dan mengganggu? Obat apa yang perlu dikonsumsi? Apakah ada terapi non obat untuk gangguan ini? Kita cari ya guys ya. Gitu. Bismillah. Simsalabim. Kita tunggu dulu. Nah, permasalahannya adalah eh, kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan model yang saya gunakan itu lebih lebih bisa memahami bahasa Inggris. Jadi agak lama, tapi tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Ya. Jadi karena term hipomania ini itu kayaknya belum terlalu familiar di masyarakat Indonesia. Jadi saya pengen kalian tuh mengetahui ada nama hipomania. Jadi bipolar tuh nggak selalunya itu maniak depresi periodenya, tapi ada juga hipomania. Nah ini dia ya guys ya. Nih AI saya gitu kan. Nih direct model, not hospital approved evidence. Ini saya sudah kasih disclaimer. Ini direct model ke model langsung. Jadi berikut penjelasan umum tentang hipomania untuk pemahaman Anda. Jika ini berkaitan dengan kondisi Anda atau orang terdekat, sarankan bersolid ke dokter spesialis kejiwaan, psikiater. Apa itu hipomania? Hipomania adalah episode mood, suasana hati yang terlalu tinggi, euforik, mudah tersinggung, atau ekspansif yang berlangsung minimal 4 hari berturut-turut. Hipomania merupakan cara utama dari gangguan bipolar tipe 2 gitu, dan juga bisa muncul gangguan siklotimik. Ciri-cirinya adalah energi dan aktivitas yang meningkat seperti biasa, perasaan percaya diri atau euforia, kebutuhan tidur berkurang, misalnya tidur 3 jam sudah merasa segar. Saya bangun jam 2 pagi, gitu, jam 11 pagi, jam 1 pagi, jam 12 malam, gitu, tidur jam 7, gitu, jam 8, jam 9. Tapi saya selalu pasti jam 2 pagi saya melek, gitu. Bicara sangat cepat, banyak, atau terlalu ramah. Kurang ramah apa saya? Pikiran berpacu, pindah-pindah topik. Itu dia kadang-kadang pindah topik. Mudah teralihkan perhatiannya. Peningkatan aktivitas yang berorientasi pada tujuan. Kerja lembur, berlebihan, banyak proyek sekaligus. Lah kan bener. Melakukan perilaku yang beresiko. Berbelanja berlebihan. Ini nggak tahu ya, saya enggak sih. Perbedaan penting dengan mania. Nih, pada hipomania, gejala dia sampaikan gangguan fungsi yang parah. Tidak ada gejala psikotik atau waham gitu. Sekarang saya tuh nggak ada waham guys. Jadi kalau kalian nanya gitu, saya waham nggak ada. Kan hipomania tidak memerlukan lewat inap. Namun hipomania bisa berkembang menjadi mania. Nah ini yang perlu dijaga, yang perlu dikawal. Saya sekarang kondisinya hipomania. Saya butuh tidur tuh cuma sebentar. Mungkin 3 jam udah cukup bagi saya. Tapi saya harus dikawal karena saya bisa berkembang menjadi mania. Gitu. Jangan sampai terlalu stres, nanti jadi mania lagi. Gitu. Bagaimana bisa seorang mengalami hipomania? Multilateral. Faktor genetik dan biologi otak gitu. Riwayat keluarga dengan gangguan bipolar atau depresi bisa memberikan risiko. Nih, gangguan pola tidur, bergadang, jet lag, shift bisa, stres berat, trauma bisa, obat depresi bisa, perubahan musim, bahkan perubahan musim bisa bikin hipomania. Apakah hipomania berbahaya dan mengganggu? Hipomania bisa mengganggu meski tingkat keparahannya biasanya lebih ringan daripada mania. Gitu. Fungsi sosial dan pekerjaan. Orang hipomania terlihat lebih produktif di awal, tapi seringkali sulit fokus, mudah bertengkar atau mengambil keputusan yang impulsif merugikan. Tapi saya enggak, ya guys ya. Menurut saya sih enggak, gitu kan. Resiko eskalasi. Tanpa pengelolaan hipomania dapat berubah menjadi mania, gitu. Atau depresi mayor yang berat, gitu. Saya bisa mas jadi mania kalau depresi mayor, gitu. Kalian kenapa sih bikin saya stres gitu kan? Untung saya udah berlatih biar nggak stres gitu ya guys ya. Nih, perilaku beresiko. Meski lebih jarang dan lebih ringan daripada mania, tetapi ada resiko pengeluaran berlebihan. Kondisi penyertainya bipolar 2 seringkali melibatkan episode depresi dalam sehingga ada resiko ide bunuh diri. Alhamdulillah saya enggak gitu. Apakah ada obat yang perlu dikonsumsi? Saya tidak dapatkan itu obat ini secara umum. Bisa menggunakan mood stabilizer seperti lithium valpropat, lamotrigine, antipsikotik atipikal gitu kan. Jadi
buat para ashabul FOMO, Bang Maci Ahmad dan Hasidin yang bilang saya waham, nggak ada ya guys ya. Tuh tidak sampai menyebabkan gangguan fungsi parah dan tidak ada gejala psikotik waham gitu. Jadi ini saya udah state ya. Selama saya masih di fase hipomania bukan mania, saya nggak bisa membela diri saya dengan pasal 39 ya guys ya. Pasal 39 itu tentang eh itulah kalau nggak salah manik akut, nggak bisa. Jadi saya masih bisa dipidana. Tapi saya qualified untuk pasal 38. Pasal 38 menyatakan penyintas disabilitas mental dan itunya dikurangi ya. Saya state saya bisa dipidana pasal 38 tapi tetap berlaku. Pasal 39 tidak berlaku selama saya masih di fase hipomania, belum mania. Tapi ketika saya melakukan pidana harus dicek apakah saat itu saya mania atau hipomania gitu. Karena saya set sekarang nih, saya fasenya hipomania kemungkinan gitu. Ya. Nah, obat saya ini aripiprazol 10 mg itu 31 Juli 2025 gitu. Kita tanya nih gitu kan. Apakah benar aripiprazol itu buat bipolar? Ini saya diresepkan aripiprazol 10 mg 1 kali sehari. Sebutkan kemungkinan diagnosis saya. Tanya lagi ya guys ya. Nih. Kita bertanya, AI menjawab gitu. Semoga tidak halusinasi ya guys ya. Kalau halusinasi punya waham berarti AI-nya skizofrenia ya guys ya. Atau bipolar sampai punya waham gitu. Ya guys ya. Nih, sudah keluar. Kemungkinan itu nih skizofrenia atau gangguan psikotik 10 sampai 15 mg sehari ada 2 standar untuk maintenance. Jadi ketika saya itu diresepkan aripiprazol lagi, berarti saya itu sudah sampai skizofrenia dan gangguan psikotik. Tapi sekarang saya tidak diresepkan si aripiprazol gitu. Jadi kalau buat ente yang mencari mental card gitu, buat itu pasal 39 berlaku. Obat itu adalah ini gitu. Kalau kalian dikasih aripiprazol dosisnya segini, itu udah masuk ke gangguan psikotik gitu. Bipolar juga bisa itu. Tuh episode manik gitu kan. Ini buat episode manik gitu. Jadi kemarin saya episode manik gitu. Saya terapi menggunakan aripiprazol sehingga maniknya itu bisa direduce menjadi hipomanik ya guys ya. Gitu. Nih, obat ini itu off label gitu. Nah, ada nih jangan hentikan atau ubah dosis sendiri karena masih sembuh gitu. Saya itu biar nggak dapat aripiprazol lagi. Tuh, bayangin guys. Saya pengen bebas aripiprazol gitu. Kalau saya itu punya niat buruk dengan pasal 39, saya itu mengkonsumsi aripiprazol. Ini saya tuh bahkan minta biar nggak usah pakai aripiprazol. Bagi saya tuh udah berkelakuan baik. Biar saya cuma 38 doang. Pasal 38 juga itu kan karena hak saya pasal 38 karena saya penyintas gitu. Itu selalu terattach ke saya. Tapi saya tidak pengen saya itu bisa semena-mena dengan pakai pasal 39 dengan obat aripiprazol. Gitu ya ashabul FOMO Bang Maci. Gitu ya. Ente itu pusing aneh. Saya undang kolaborasi dibilangnya mencemana baik. Apa itu Bang Maci? Maci amat, Maci amat, Maci amat gak ngerti hukum. Mungkin ngerti hukum,
hukum, tapi hukumnya dibuat-buat menurut saya. Maci amat, ngakunya UITE, tapi cuma jago nyari kesalahan orang. Maci amat, nggak tahu kalau dia punya waham. Menurut saya, wahamnya adalah saya undang untuk kolaborasi, dianggapnya malah pencemaran nama baik. Apa sih mengundang untuk kolaborasi pencemaran nama baik gitu? Ente tuh maksudnya apa gitu? Saya bingung. Saya itu nggak ngomong, nggak ada ucapan verbal ya. Cuma nimpa ya guys ya, kasus nimpa gitu. Bayangin, ada foto Maci Ahmad sama istrinya bikin love, di bawahnya ada kucing berak gitu ya. Itu video saya akuin itu. Tapi emang saya yang bilang Maci Ahmad begitu kan enggak. Kan bisa aja itu saya di atas, di belakang saya ada kucing berak gitu kan. Lah kan normal. Saya kan itu kan nggak ada penuduhan ya. Apa yang dituduhkan di situ? Pencemaran nama baik itu definisinya apa Maci Ahmad? Penuduhan hal yang tidak benar gitu. Apa yang dituduhin ke ente berdua? Gitu. Sama. Pengancaman dari mana? Saya somasi dibilangnya pengancaman. Somasi kan etikat berbuat baik. Somasi adalah tabayun berkekuatan hukum. Kita somasi buat diskusi, buka ruang diskusi. Bukan kayak preman, tiba-tiba saya muat ngirim somasi, digeruduk sama Satpam 4 sama TNI 1 gitu. TNI itu tugasnya untuk membela negara tapi menjadi satpam gitu kan. Kalau saya jujur, saya punya MBG. Ibu saya punya MBG. Ya, ada tentara datang, Babinsa datang, bukan buat kawal saya, tapi mengkawal MBG karena itu programnya, tugasnya. Tugasnya Babinsa mengawal MBG. Tugasnya TNI bukan mengawal Maci Ahmad gitu. Mungkin mengawal Maci Ahmad ke kerangkeng gitu ya guys ya.